bersama Kak Ayu, Kak Riswati dan juga Kak Eva Diana. Nah, di sore hari ini kita juga akan membahas untuk topik resolusi 2019 ya. Saya akan korek-korek terlebih dalam lagi kepada yang ahlinya, sang ahlinya, di mana saya ke Kak Eva dulu deh. Kak, di tahun 2018 kemarin, dari Januari sampai Desember, sudah berapa banyak kasus yang ditangani, kemudian apakah jumlahnya ini semakin meningkat atau semakin menurun kasusnya? Dari tahun 2018 dari Januari itu data kasusnya ada 1.322 kasus ya. Nah itu tapi ada 2 kabupaten yang belum masuk, katanya kemarin itu yang update terakhir belum masuk. Nah kalau kita lihat dari tahun lalu itu tahun 2017 itu ada 1.792. Artiannya ini ya menurun. Iya betul. Nah, cuman kalau sekarang ini kasus yang banyak itu ada di Banda Aceh ya, kota Banda Aceh itu banyak tinggi ya. Banda Aceh tinggi. Kota Banda Aceh tinggi yang pertama, yang kedua itu ada Aceh Utara. Oke. Nah, paling kasus yang banyak itu pun KDRT gitu ya. Habis itu ada pelecehan seksual yang sangat-sangat marak selama ini ya. Itu untuk perempuan saja atau anak atau sudah tergabung di 1.200 ini? Tergabung semuanya. Yang paling banyak adalah kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak? Perempuan. Ini seputar apa nih kasusnya, Kak Eva, kalau boleh cerita? Maksudnya seputar kasusnya KDRT atau pelecehan seksual atau bagaimana? KDRT banyak, kemudian juga pelecehan seksual juga banyak ya. Sekarang malah ini ada perebutan hak asuh anak. Oh iya. Perebutan ini baru ya, tahun 2018 ini banyak yang masuk kasus perebutan hak asuh. Dan itu lumayan lebih sulit untuk penanganan karena proses hak asuh ini memang luar biasa, Kak Aris ya. Istilahnya kalau mau dilaporkan juga kan ayahnya yang minta hak ya. Jadi itu sulit untuk kita bisa masuk karena kan ketika orang tua bercerai sekarang malah kan yang satu ngambil anak, yang satu tidak boleh untuk diakses sama ibu, misalnya diambil sama ayah tapi nggak boleh diakses sama ibu, sementara anak masih usia di bawah 12 tahun yang seharusnya untuk ibu. Baik, Kak Eva, maaf, kasus hak asuh anak ini kan terjadi perkawinan secara sah negara, bukan siri ya? Sah negara. Sah secara negara. Kemudian dia bercerai juga sah secara negara. Baik. Hanya kadang walaupun diatur dalam putusan pengadilan, tetapi pada pelaksanaannya ya di lapangan. Tetap misalnya anak jatuh ke ibu, tapi diambil oleh ayah. Kadang malah diambil secara paksa, kemudian nggak dikasih tahu sama ibunya, diambil diam-diam gitu. Nah ketika ibunya ingin menjumpai, ditutup aksesnya semua, tidak boleh, sehingga ibu tidak bisa bertemu dengan anak gitu. Nah solusinya bagaimana selanjutnya? Kemarin itu ada kasus seperti itu, satu yang kami tangani. Nah kami melakukan upaya pendekatan dengan keluarga, kemudian juga dengan anaknya sendiri, karena kan anak kalau misalnya dia sudah lama tidak bertemu sama ibunya, otomatis dia sudah ini ke ayahnya, lebih cenderung ke ayahnya ya. Jadi ada kasus kemarin itu anaknya yang ini dia tidak mau karena memang udah lama sekali sama ayahnya. Nah kami melakukan pendekatan, memberikan pemahaman kepada ayahnya, tetapi pada kasus yang kami tangani kemarin itu sampai hari ini masih sangat menjadi kendala. Ayahnya ini tidak mau sampai saat ini, dan upaya terakhir udah kita lakukan mediasi, kemudian mempertemukan kedua keluarga ini juga tidak ada kata sepakat. Nah pada akhirnya ibunya ini ketika mengambil anaknya tetapi juga dibalas dengan kekerasan istilahnya, dia tidak membolehkan dan ada sempat tarik menarik anak. Nah kemudian ibunya ini melaporkan diskriminatif anak, kekerasan. Dan itu memang sangat disayangkan secara ini anak juga masih kecil ya, masih sekolah, itu akan sangat mengganggu belajarnya, psikologisnya gitu ya. Karena anak-anak udah lebih tertutup, kemudian dia juga jadi pendiam. Nah setelah jatuhnya putusan pengadilan bahwasanya si anak ini jatuh ke tangan si ibu misalkan begitu, tetapi dengan kasus yang tadi Kak Eva ceritakan, si ayahnya ini tidak berkenan. Nah apakah juga ini disebabkan karena hukumnya yang tidak tegas? Ya,
sebenarnya jelas ya, kalau di putusan pengadilan itu kan ingkrah ya, dia berkekuatan hukum ya. Hanya saja dalam pelaksanaannya ya seperti tadi, dia seolah tidak mengabaikan ini, sehingga anaknya dijemput suka-suka hati, nggak dijalankan. Cuman ada misalnya kan sudah putus, sudah ingkrah dan putus, kan orang tua bisa mengajukan ini ya, eksekusi mengajukan ke pengadilan Judicial untuk review bukan banding. Untuk dia bisa eksekusi anak namanya kalau yang ini ya. Cuman kemarin itu sulit juga kan, nggak dilakukan, makanya karena ada kekerasan itu kemarin makanya dilaporkan. Kedua orang tua tersebut juga didampingi oleh pengacara? Iya, kalau ayahnya didampingi pengacara, tapi mungkin mereka bukan pengacaranya di kami. Kalau ibunya ya kami yang dampingi, kemudian anaknya, meskipun anaknya tinggal bersama orang tuanya, anaknya tetap kita iniin layanan akses untuk konseling, kemudian pemulihan psikologi sama psikolog ya. Itu umur berapa anak-anaknya? Anaknya rata-rata kelas 4 gitu, sekitar Sayangnya. 9, 10. Ada beberapa kasus seperti itu. Tapi ini yang saya ceritakan satu contohnya. Saya menarik sekali ya pemirsa ya. Juga pemirsa, jika Anda juga punya masalah ataupun informasi pengalaman pribadi juga, bisa langsung menelpon di nomor telepon yang tertera di layar televisi untuk bertanya seputar kekerasan perempuan dan anak, bagaimana hak asuhnya juga, bagaimana hukumnya juga, boleh tanyakan apapun itu ya. Ada ketiga narasumber saya di hari ini yang akan menjawab pertanyaan dari Anda. Silakan, nomornya sudah tertera di televisi Anda di 082176304692. Kak Riris, masih kita menyambung sedikit tentang tadi perebutan hak asuh anak. Anak rata-rata sekitar kelas 4 SD. Ini 8 sampai 12 tahun lah, katakan seperti itu. Kemudian dengan adanya kasus yang seperti ini, otomatis jiwanya terganggu. Iya. Kemudian walaupun mungkin Kak Riris tidak fokus ke psikolog nih, sebagai ibu kali ya. Benar sekali. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan dan juga sebagai pekerja sosial juga, bagaimana menanggapi kondisi anak yang seperti itu? Ya, saya pikir memang dengan kondisi seperti itu anak jadi galau ya, kecewa mungkin, sedih, banyak hal yang, karena kan idealnya sebuah keluarga kan bisa harmonis, dia juga bisa hidup dengan nyaman. Tapi ketika dia melihat pertentangan antara ayah dan bundanya, apalagi itu di meja hijau, itu kan sesuatu yang akan membuat dia trauma. Saya pikir sudah tepat yang dilakukan kawan-kawan P2 dengan memberikan pendampingan dan konseling, karena jangankan anak ya, orang dewasa yang ketika proses perceraian orang tuanya dan dia posisinya dewasa juga itu menjadi sesuatu yang sangat sedih bagi dia, apalagi anak. Oke, kita tahan dulu ya. Halo. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Iya, halo, Anda sudah tersambung ke studio CTV, silakan sebutkan nama Anda. Halo, kami masih menunggu. Halo, silakan, dengan siapa? Halo. Mungkin bisa dicoba kembali. Halo Bu. Ya, halo. Assalamualaikum, selamat sore Ibu, dengan Ibu Dewi ya? Iya Bu. Iya, Ibu Dewi ingin bertanya apa ini Bu? Iya Bu, yang ingin saya tanyakan, kan ini Bu, kan 20 November tahun 1989 itu kan lahirnya perlindungan tentang anak, baik itu Undang-Undang nomor 22 Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 dan dirubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Bu, atau ada penambahan terhadap Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Nah Bu, yang ini saya tanyakan, mengapa setelah diberlakukannya undang-undang tersebut dan setelah adanya penambahan tentang undang-undang tersebut, mengapa masih ada kekerasan terhadap anak Bu? Yang ini saya tanyakan. Terus bagaimana peran pemerintah menangani kasus tentang kekerasan terhadap anak tersebut?
ibu. Oke, terima kasih banyak Sekian, Ibu Dewi. dan terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Smart banget nih. Iya. Jangan dosen nih. Dosen kayaknya Jadi dari pengamat politik ya. Jadi dari tahun 1989 ya, kemudian dirubah undang-undangnya ke tahun 2014, betul ya Kak Iris? Ya. Betul. Yang tahun 89 itu Ratifikasi Betul. konvensi. Nah ini setelah ditetapkan undang-undang tersebut, mengapa masih banyak kasus kekerasan perempuan dan anak dan peran pemerintah seperti apa Kak Ayu? ya, kita melihat tuh kan Indonesia pertama meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres nomor 36 tahun 1990. Dan dalam rentang waktu tahun 2002, artinya ada kekosongan waktu 12 tahun baru Indonesia itu punya undang-undang perlindungan anak meratifikasi ya. tersebut. Nah, jadi ratifikasi itu ya. Dan dari 2002 akhirnya direvisi 12 tahun kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 sehingga lahirlah misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 sebelumnya. Nah, di situ kita melihat kenapa? Karena dari sisi aturan itu memang masih banyak beberapa kelemahan. Kalau yang dulu itu banyak kelemahannya dan di revisi sekarang itu ada beberapa penyempurnaan. Tapi lagi-lagi juga masih ada kelemahannya. Karena kenapa di situ meskipun sudah dijelaskan ada sanksi-sanksi pidana, tapi pada tahap implementasinya itu kan masih sangat sangat kurang greget gitu. Misalnya katakanlah tadi untuk hak asuh anak. Hak asuh anak itu di pengadilan itu misalnya dalam putusan itu si anak jatuh ke ibu, tapi dalam praktek itu kan penguasaan anak di ayah. Nah ini yang kurang dipahami. Padahal itu pengasuhan hanya untuk hak asuhnya saja, tapi untuk akses itu masih boleh ya, masih kedua diperbolehkan. orang tua, ayah dan ibunya itu masih berhak mencurahkan kasih sayang untuk pendidikan. Yang 32 hak anak itu masih harus dipenuhi oleh orang tuanya meskipun dia sudah bercerai. Yang namanya anak tidak ada mantan anak, tapi kalau suami istri itu ada mantan istri atau ada mantan suami. Ini yang kurang sekali dipahami oleh masyarakat kita. Belum lagi kalau misalnya perceraian itu kan akibat dari konflik orang tua, imbasnya kan anak. Nah, lagi-lagi misalnya kita juga misalnya ada kekosongan hukum di sini. Karena kenapa? Kenapa misalnya tidak bisa eksekusi putusan pengadilan? Karena kita dilema, ini kan bukan barang. Kalau barang itu bisa langsung eksekusi, tapi ini kan anak, seorang manusia gitu. Bagaimana mengeksekusinya? Nah, makanya mungkin ini juga harus dipikirkan oleh Aceh yang memang konteks kita kan syariat Islam. Terus kita juga ada undang-undang pemerintahan Aceh, juga ada beberapa kanun yang memang kita inisiasi untuk menjawab problema atau kekosongan hukum nasional gitu yang kita adopsi dalam produk lokal. Nah, misalnya ini kan sudah mulai ada rancangan hukum keluarga. Nanti akan ada lagi misalnya rancangan kanun ketahanan keluarga. Mungkin kita bisa masuk di situ. Karena kenapa? Itu kan tetap nggak ada sanksinya. Kalau misalnya kita mau eksekusi, gimana kita mau eksekusi? Itu kan juga anak dia. Seorang ayah juga masih berhak. Meskipun kalau misalnya kita lihat lagi dalam kompilasi hukum Islam, itu tetap anak yang berusia di bawah 12 tahun itu jatuh ke ibunya. Tapi ya itu lagi, selama jatuh ke ibu, si ibu juga nggak boleh egois. Dia juga harus tetap membuka akses komunikasi si anak dengan si ayahnya. Begitu juga sebaliknya. Nah, tapi kalau misalnya anak sudah 12 tahun ke atas, si anak boleh memilih. Dia boleh tinggal sama ibu atau boleh tinggal sama ayah. Cuma yang namanya pilihan itu kan sulit. Katakanlah kalau kita orang dewasa aja mau pilih ini yang mana ya yang terbaik, itu kan susah. Apalagi ini orang tuanya kok disuruh memilih, ya tetap dia nggak bisa pilih. Kalau anak-anak di depan ayahnya pilih ayah, di depan ibu pilih ibu, jadi kan itu dilema juga. Di KPPA atau Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh itu memang paling banyak kita menangani kasus yang perebutan hak asuh. Nah, artinya setelah kita panggil kedua belah pihak, kita lakukan beberapa klarifikasi dan pertemuan mediasi, ada yang memang mencapai kesepakatan sehingga tetaplah misalnya anak masih dalam pengasuhan ibu, tapi dengan catatan akses ayah untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak itu masih terbuka, terus berjalan. Betul. Memang ada beberapa kasus juga yang stuck karena kenapa? Orang tuanya yang egois, nggak mau mundur satu langkah dua-duanya, semua mau maju, ya artinya mereka kan nggak melihat kepentingan terbaik bagi anak, hanya mengedepankan ego. Karena kenapa?
sering sekali yaitu konflik orang tua, lagi-lagi anak yang juga menjadi korbannya. Nah, mungkin inilah juga harus diperlukan pengawasan dari seluruh masyarakat yang melihat dan juga memberikan pemahaman, karena kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan kita yang melihat, menyaksikan dan mendengar adanya kekerasan terhadap anak itu kan harus melaporkan. Iya. Nah, kalau untuk soal nafkah ini seperti apa peran dari putusan dari pengadilannya? Ya, sebenarnya itu macam-macam, nanti tergantung dari si gugatan yang menggugat pertama. Kadang-kadang ada si perempuan nih yang menggugat cerai misalnya, dia hanya menginginkan cerai aja. Tapi kalau hak asuh anak tidak dimasukkan dalam gugatan, sehingga mereka misalnya kisahnya baik-baik, anak juga baik-baik. Terus ada juga yang dia memasukkan misalnya hak nafkah anak setiap bulan berapa gitu. Sehingga nanti ada putusan dari pengadilan. Nah, lagi-lagi putusan pengadilan, katakanlah kadang-kadang ada yang hak asuhnya hak nafkah anak ditetapkan oleh pengadilan 500.000 per bulan untuk anak. Tapi waktu pelaksanaannya berat. Yang 500.000 itu aja nggak ada. Padahal kalau kita pikir cukup nggak seorang anak tuh 500.000? Iya, nggak cukup. Kan? Iya. Jajannya aja mungkin kurang. Betul. Gitu, apalagi kebutuhan pokok dan lain-lainnya. Nah, artinya di situ juga terjadi kekosongan. Jadi bagaimana tuh pemerintah merancang kanun yang memang menjawab permasalahan dan juga mengadopsi kearifan lokal kita yang ada di Kalau Aceh. anaknya lebih dari 1 dan umurnya juga di bawah 12 tahun, apakah juga anak-anaknya semuanya ikut ibu atau gimana, Kak Riris? Kak Eva juga boleh? mungkin yang bisa. Di bawah 12 tahun. Iya, betul. Anaknya lebih Masih dari di bawah 1. pengasuhan ibu ya. Kalau di 12 tahun ke bawah itu dia memang masih di bawah pengasuhan ibu. Jadi tidak dibagi Tidak ikut dibagi, ayah. kecuali mungkin dia membaginya dengan sukarela di luar itu, maksudnya Baik, kalau secara Tapi peraturan secara undang-undang hukum, Iya. dia tetap Oke. di bawah Dan di bawah ibu. satu lagi dengan catatan, oke, anak Ibunya- 12 tahun itu ikut ibu, tapi kalau ibunya sudah menikah lagi itu tidak. Nah, Iya. itu bisa jatuh ke ayah. I see. Ya, dan juga kalau misalnya ibunya berkelakuan tidak baik dan dapat dibuktikan bisa di dilaporkan. persidangan, itu juga sehingga Bisa misalnya ke hak ayah. asuhnya juga Bisa jatuh pindah. ke ayah. Bisa pindah dia. Keren sekali. Ini langsung saya terbuka loh pikirannya ya. Yang perempuan Benar sekali. Hati-hati. Jadi perempuan yang pada faktanya selalu menjadi korban nih, Kak Riris kan. Mungkin ini juga disebabkan, apakah juga disebabkan mereka tidak punya power sebagai perempuan. Kamu hanya sebagai objek saja. Tanggapannya Kak Aris? Ya, saya pikir itu salah satu salah satu sebab kenapa kemudian menjadi korban ya. Karena memang masalah bergaining. Tadi kita bicara tentang relasi yang tidak setara itu. Nah, salah satunya itu ketika perempuan nggak berdaya secara intelektual, pengetahuan, daya kritisnya minim gitu ya. Kemudian dari sisi ekonomi juga lemah, maka dia juga nggak mampu bergaining dengan suami atau laki-laki seperti itu. Makanya kalau Flower sendiri kita dalam pengorganisasian yang kita lakukan mengupayakan meningkatkan kapasitas dan kesadaran kritis kelompok perempuan. Jadi perempuan kita harapkan bisa punya kesadaran kritis bahwa dia paham tentang haknya, selain dia paham kewajibannya, tapi dia paham tentang haknya, kemudian juga dia bisa mandiri secara ekonomi. Kami punya penguatan kredit union atau CU, jadi perempuan diberi pemahaman kesadaran untuk menabung dan uang tabungannya itu dimaksimalkan untuk modal usaha, pengembangan usaha. Untuk jaga-jaga Iya, ya, Riris, dan ya? selain itu yang paling penting menjaga kesehatan reproduksi. Karena ini juga isu-isu yang sangat sering terjadi pada perempuan. Perempuan kalau bayangkan kalau kita sudah mandiri secara ekonomi, terus juga kita punya daya kritis, tapi kita secara kesehatan nggak memadai, sama saja gitu ya. Jadi 3 hal ini menjadi penting untuk ditingkatkan bagi kawan-kawan perempuan. Saya pikir. Betul sekali. Nah, dengan segala macam masalah yang ada di kehidupan rumah tangga yang bisa disebabkan oleh faktor apapun juga ya. Ini juga yang mungkin juga pasangan muda yang ingin menikah harus bisa lebih hati-hati. Ya benar ya. Kayu jangan sampai termakan cinta. Cinta buta. pendidikan pernikahan Itu Betul. Iya, catin. Betul sekali. Ini pribadi saya jadi ada pelatihan selama 3 Pernah ikut hari ya? berturut-turut sebelum pranikah ya, maaf, pranikah. Dan ini dimana dijelaskan melalui dari kedokternya juga, ada psikiaternya juga, dan juga ada ustadznya. Jadi semuanya komplit ya. Kalau sudah ikut langsung ACC ya. Ada lagi yang ingin nelpon ya, yang bertanya seputar resolusi 2019 perempuan dan anak, kekerasannya juga boleh, perebutan hak asuh, atau Anda juga punya informasi jika melihat
ada korban yang ini tidak berani melapor, mungkin dengan ancaman kah ya. Mari bantu saudara kita untuk lebih peka dan menyingkirkan rasa antipatinya ya. Jadi mereka empatinya. Oke ya. Silakan di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Ya, ini dia. Ada lagi penelpon, kita sambil menunggu ya. Saya ke Kak Ayu. Kak Ayu, ini di KPPAA ya. Untuk 2019 ini pilot project-nya apa nih? Ya, sebenarnya kan kita lebih pada pengawasan ya. Pengawasan penyelenggara perlindungan anak. Jadi mungkin kita akan meningkatkan itu mekanisme pengawasan kepada penyelenggara perlindungan anak yang ada di Aceh. Terus juga kita memberikan masukan dan usulan terhadap kebijakan perlindungan anak. Nah, seperti tadi saya katakan, itu kan ada beberapa kekosongan hukum kan di tingkat nasional. Mungkin kita dibantu nanti beberapa teman-teman dan stakeholder lainnya itu menginisiasi misalnya ada kebijakan terhadap perlindungan anak, sehingga misalnya hak-hak anak itu juga bisa terakomodir ya. Nah, terus yang berikutnya kita juga misalnya melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan anak terkait untuk misalnya penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Mungkin lebih ke situ yang kita prioritaskan untuk 2019 ini. Oke, Kak Riris. Ya. 2019 ini Flower juga ada beberapa gebrakan ya. Iya. Kemarin juga di Aceh Besar, betul ya, di Kaju, betul. Oh iya, kita juga anggota dari Forum Puspa. Puspa, Flower, ya, jadi betul. Forum Puspa anggotanya ada Flower, ada P2 TP2, ada beberapa. Betul. Nah, saya kan juga pernah mengundang keciknya langsung nih. Dia juga menceritakan kendalanya di sana, di mana masyarakatnya juga masih sulit untuk menerima, tapi juga sudah banyak ya perubahannya, seperti anak-anak di sana juga masih ada yang tidak bersekolah, betul ya Kak Riz? Dan teman-teman melalui Forum Puspa sudah mulai dapat akses pendidikan informal ya, anak-anak di sana ya. Kemudian udah banyak kegiatan-kegiatan inovasi seperti tanaman hijau, go green ya. Go green, kemudian betul sekali. juga penyadaran keris untuk kelompok perempuan, sampai pendidikan politik juga ada. Nah, ini kan saling bersinergi untuk membangun Aceh, khususnya juga untuk Banda Aceh sendiri nih Kak Riris. Ini juga dibutuhkan relawan cilik, seperti beberapa hari waktu yang lalu juga saya sempat mengundang mereka dari anak-anak apa ya, saya lupa. Fatar. Oh, anak-anak Fatar, iya, Forum Anak Tanah Rencong. Sebenarnya dari mereka sendiri, mereka khususnya pendekatannya untuk anak-anak juga atau bagaimana? Untuk memberikan informasi ataupun sosialisasi tentang kekerasan terhadap anak saja nih misalkan. Nah, kalau teman-teman Fatar, kan kita kan sinergis beberapa lembaga termasuk Fatar, juga P2 di Forum Puspa ya. Fatar intervensinya lebih kepada hak-hak anak. Betul. Jadi mereka memberikan penguatan kepada teman-teman yang sebaya gitu ya, baik tentang hak anak, kemudian juga ya kampanye tentang permainan-permainan edukatif. Betul. Karena selama ini kan teman-teman anak itu kan disibukkan dengan gadget itu ya. Betul. Iya, jadi kembali ke masa lalu kita masih menggunakan permainan yang edukatif kayak gitu. Tanpa gadget yang Tanpa pastinya. gadget. Dan mereka juga mengorganisir ini ya, sekolah informal dengan buku baca rumah baca. Rumah baca. Oke, baik. Nanti kita sambung lagi ya Kak Eva, Kak Riris dan juga Kak Ayu. Ya, jangan kemana pemirsa, nanti di segmen ketiga ataupun terakhir saya masih membuka satu penelpon yang ingin bertanya. Jangan kemana-mana, tetap di Aceh TV.